Dua rumah ludes dilalap si jago merah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sumber api awalnya muncul dari kamar salah satu rumah yang terbakar. Kencangnya tiupan angin ditambah cuaca panas membuat api semakin membesar hingga merembet ke rumah di sebelahnya. Warga pun panik karena kebakaran terjadi di lokasi permukiman padat. Itu lagi beres-beres barang, tiba-tiba ada keluar asap dari kamar mertuanya. Dari kamar? Dari kamar. Itu apa penyebabnya, Pak? Saya belum berani memastikan apakah itu korsleting atau apa, tapi ada asap keluar dari kamar mertua Ali Basra. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainus melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan beruntun terjadi di jembatan layang Trosobo, arah Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat bus melaju kencang dari arah Surabaya ke Krian menaiki jembatan layang. Saat melintasi turunan, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi dan membuat bus menabrak pemotor dan minibus yang ada di depannya. Dan di saat yang bersamaan, menabrak minibus lain dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor terlindas dan terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Ya blong, turunnya blong terus ini nyasar truk. Pokoknya langsung itu nggak jelas, tapi langsung prak gitu. Langsung kaget keluar sepeda motornya di sini, orangnya keseret sampai ke depan alkohol. Proses evakuasi kendaraan berlangsung selama 1 jam dan membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara jenazah pengendara motor dan korban luka lainnya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainus melaporkan. Inilah kondisi sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak atap rumah warga di Cikondang, Ganias, Sumedang. Warga pun langsung berupaya menolong korban pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga serta penumpang 2 orang anak. Kerasnya benturan membuat sepeda motor ringsek serta kerusakan pada bagian atap rumah warga. Peristiwa terjadi saat pengemudi motor Dahlia bersama anak serta keponakannya baru saja menghadiri acara kenaikan kelas dan kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Saat melintasi turunan yang curam, diduga motor mengalami remblong sehingga korban tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak atap rumah warga. Suara motor enggak ini tarik terjun ke sini, Meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini, langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot di SD. Satu keluarga ya? Ya, satu keluarga. Berapa orang itu, Pak? 3 orang. Bertiga. Ketiga korban oleh warga dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wiradikusuma Sumedang untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, Ainus melaporkan. Suasana haru bercampur pilu menyelimuti warga di perumahan Puri Lestari, Kelurahan Paraklawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Orang bayi perempuan mungil ditemukan warga terbungkus selimut dengan kondisi masih memiliki ari-ari. Bayi malang ini juga baru saja dilahirkan lalu ditinggalkan begitu saja oleh orang tak bertanggung jawab. Bayi pertama kali ditemukan seorang warga tepat di atas sofa merah yang berada di depan rumahnya sekitar pukul 10 malam. Setelah mendapat pertolongan pertama di bidan, polisi bawa bayi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk perawatan lebih lanjut. Itu jenis kelamin Ibu tahu tadi? Nggak tahu, awak nggak ada membuka, nggak ada tengok-tengok, cuma awak nampak anak bayi menangis. Tapi sehat ya? Sehat. Kejadian orang meletakkan anak di sini, ketemu sama Ibu An, saya langsung di sini ketemu sama Ibu An, dan pada saat itu tindakan yang saya lakukan memanggil RT, langsung kita koordinasi dengan masyarakat, anak dalam keadaan sehat. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Kasus ini menambah panjang daftar fenomena pembuangan bayi dan mengusik hati nurani. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ini lancar, surga, dari surga.
media sosial, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor menyelamatkan seorang pria yang tersedak bakso. Korban kesulitan bernafas karena bakso menyangkut di tenggorokannya. Beruntung lokasinya tak jauh dari kantor Dinas Kebakaran. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sang pria terus-menerus berusaha mengeluarkan bakso dengan cara dimuntahkan. Sebelumnya insiden itu dikabarkan seorang petugas keamanan yang meminta bantuan damkar. Petugas lalu berusaha untuk mengeluarkan bakso dengan cara memijit bagian perut hingga menekan leher korban. Beruntung pria yang tidak diketahui identitasnya ini dapat terselamatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Aksi saling lempar hasil bom ini terjadi saat tradisi Grebek Suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Saling lempar antar warga pun terjadi hingga hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan berserakan di area lokasi Grebek Suro. Tradisi Grebek Suro ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Menikmati suasananya yang udah meriah, terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini untuk menyambut hari Tahun Baru Satu Muharram ya. Like a mix, is like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dalam tradisi Grebek Suro ini ada 26 gunungan hasil bumi yang diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi Grebek Suro di kaki Gunung Semeru ini menjadi tujuan wisata budaya dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.